Pemirsa, isu keretakan rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani yang sempat mencuat dan viral baru-baru ini tampaknya mulai ada titik temu. Membaiknya hubungan pasangan fenomenal yang menikah bulan Januari lalu itu setelah Vicky bertemu dengan sang istri di rumah Ibunda Kalina di kawasan Ciputat, Tangerang. Di tengah guyuran hujan, sang gladiator cinta datang untuk menengok kondisi sang ibu mertua yang tengah terbaring sakit, sekaligus menyelesaikan masalah rumah tangga dengan Kalina. Aduh tergantung kalau misalnya mengarungi ombak yang begitu luas, kemudian lautannya juga subhanallah tantangannya juga berat. Ya saya cuma berharap dalam hal ini coba lebih banyak saling mengalah lah ya, lebih saling introspeksi diri, manfaatkan kesendirian sekarang masing-masing untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebenarnya pasangan hidup itu kan bukan untuk dimilikin ya Bunda ya, cuma dititipin doang, sebentaran doang gitu. Sesayang-sayangnya Bang Vicky sama Mbak Rani kan suatu saat bisa juga pisah dengan sakaratul maut. Makanya Rasul aja pernah dipesanin sama malaikat Jibril, ahbib masyita fa innaka mufariquh. Cinta yang mau kamu cintai, istri, pasangan hidup, harta, tapi ingat semua bakal pisah dengan yang namanya kematian. Ya udahlah Bang, baik-baik lah berumah tangga. Saya bukan berarti diminta hadir di sini lebih baik, enggak. Ini mah lagi saling belajar lah. Sharing lah Ustaz. Sharing, watawasobil haq, watawasobis sober, saling nasehatin. Mbak Rani juga tadi udah banyak ngobrol, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang penting sehat walafiat dulu. Terus segala permasalahan nanti diurai pelan-pelan. Jangan lupa saya pesan rumah tangga bukan cuma cari seneng, bukan cuma cari bahagia, tapi cari berkah. ya karena kan aku udah bilang, aku telepon Ustadz tolongin Ustadz karena memang sebelumnya waktu menikah juga khutbah pernikahan juga memang dari Ustadz, jadi hal-hal seperti ini aku ada permasalahan rumah tangga ya aku minta tolong Ustadz sebagai ya penengah kita supaya kita bisa tabayun gitu, karena kan kalau ketemu berdua pasti ego terhadap pendirian dan keputusannya masing-masing, tapi kalau ada Ustadz kan tadi dikasih pandangan begini dan semuanya lancar lah semuanya. Ada teman ada masalah ya kita bantu, ya bukan ngasih pandangan tapi lebih saling ingetin ya, bukan berarti saya lebih benar rumah tangganya, enggak, tapi ini proses belajar lah, tapi alhamdulillah. Apa aja maksudnya yang dibahas, mungkin salah satu poin yang Ya lebih kepada apa yang kemarin terjadi permasalahan, kayak apa yang suka, apa yang tidak suka. Terus ya kalau ada bertengkar jangan keluar rumah, kayak gitu sih. Tadi lebih kasih pandangan. Seperti diketahui, kondisi rumah tangga mereka sempat diterpa isu keretakan usai Kalina dikabarkan 2 minggu minggat dari rumah Vicky di kawasan Bekasi. Dan aku berharap ini adalah pernikahan terakhir aku. Setiap doa aku cuma minta diberikan kesabaran. Tapi sebulan terakhir aku selipkan di doanya aku itu, di samping kesabaran, apa juga mau bahagia ya Allah. Ada alasan yang benar-benar kenapa akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari rumah. Tak hanya itu, mantan istri Deddy Corbuzier ini juga mengungkap perilaku suami sirinya yang tega meninggalkan dirinya di lobi sebuah hotel hingga pukul 1 malam. Aku di lobi hotel jam 1 malam, berjam-jam aku di situ nggak tahu ngapain. Aku bertanya sama diri aku sendiri, salah aku apa? Aku sudah bawa baju untuk pulang, tapi aku ditinggal. Tapi benarkah isu keretakan rumah tangga mereka yang diwarnai air mata adalah kejadian yang tak direkayasa? Awalnya jujur saya juga berpikir, ini Bang Vicky settingan kali gitu. Tapi setelah melihat keadaan tadi yang cukup alot gitu kan, tarik ulur, masih kelihatan ego masing-masing. Wah, berarti bukan settingan dalam hati saya, ini emang bener gitu loh. Ada yang nangis, ada yang diem, ada yang nyesel, ada yang masih sayang, kayak gitu-gitu. Alih-alih getol pamer kemesraan dan sesumbar ingin menghabiskan hari tua bersama, Vicky Kalina justru dikabarkan ribut besar saat pernikahan mereka baru berjalan 2 bulan. Benarkah karena Kalina sudah mengetahui sifat asli Vicky?
Iya kan saya udah bilang kan udah nggak bisa ditutup-tutupin lagi, udah semuanya juga tahu gitu loh bahwa istri saya mungkin lagi datang ke rumah orang tuanya, rumah mamahnya di rumah di Ciputat. Ya insya Allah lah, pastikan semuanya kita pertimbangkan gitu loh. Ya namanya wanita kalau lagi ya anggaplah ngambek-ngambek kecil yang dia sedang punya keinginan atau apa gitu loh. Atau bagaimana gitu ya, gunanya untuk kita bisa lebih dewasa lah untuk menyikapi ini, bijaksana menyikapi ini. Tapi biar bagaimanapun kan saya nggak pernah mengeluarkan statement sampai hal yang jauh kayak pisah atau apapun. Ya pastilah saya pasti ingin menyelamatkan rumah tangga saya menjadi lebih baik lagi. Kabar gonjang-ganjing seputar rumah tangga selebriti yang mendapat sorotan masyarakat itu semakin mencuat setelah Kalina menjadi bintang tamu di salah satu akun gosip. Aku mendengar, aku dikasih tahu dari orang yang terpercaya bahwa dia bilang sama anaknya, anak aku juga, karena aku sayang sama dia. Kakak jangan terlalu terbuka sama mami. Toh bulan depan, which is bulan ini, Daddy sama mami juga akan pisah, pasti pisah. Kita akan cerai. Itu rasanya kok, gue kayak digampar di tengah hari. Di saat aku udah merasa kuat dengan dirangkul suami aku dengan masalah yang ada sebelumnya, aku harus dengar seperti itu. Dan pembelaan dari dia, katanya itu kan ngapain kamu dengerin omongan anak umur 15 tahun. Dalam sebuah wawancaranya, ia mengungkapkan niat Vicky yang bakal menceraikan dirinya bulan depan. Namun pernyataan Kalina dibantah mentah-mentah oleh Vicky. Kalau ada sesuatu yang berhak untuk menceraikan itu dari mulut saya, bukan orang lain. Ya itulah gunanya untuk kita nggak sembarangan untuk bisa menerima dari hasil-hasil rangkuman atau apapun sembarangan. Nggak ada, itu kan rangkuman pikirannya aja gitu loh. Masa menikah udah kita nyiapin tempatnya apa ini itu, kita udah, ya keluarga aku juga udah rame-rame untuk menyiapkan pestanya menjadi yang lebih baik, menyiapkan tempat tinggal, dan masa kita menyesal kan pasti sesuatu yang akan dilakukan dengan sesuatu hal yang tidak sadar gitu atau apapun. Kita melakukan dengan kesadaran diri kok. Nggak, sekali lagi nggak ada, saya nggak pernah nalak, saya nggak pernah menceraikan. Itulah pokoknya komitmen ya. Kedatangan Vicky ke rumah Ibunda Kalina tidak sendirian, tapi ia membawa serta sahabatnya Ustadz Zaki Mirza yang didaulat Vicky untuk menjadi penengah dan mendamaikan konflik rumah tangga dengan Kalina. Ini aku baru dari sekian berapa minggu dia pulang ke rumah mamanya, ya baru kali ini, dan itu juga aku bawa Ustadz gitu, nggak berani aku sendirian, biar minimal ada penengahnya lah, bisa ngedengerin gitu. Sempet lah, pasti sedikit, makanya kan ada Ustadz, makanya dikasih pandangan begini. Oh iya. Emosi siapa gitu, ada tuh yang lebih sering nangis dari siapa? Ya Kalina lah, pasti kan perempuan. Perlu waktu hingga berjam-jam untuk bisa mendamaikan keduanya. Beruntung keberadaan Ustadz yang dikenal dekat dengan kalangan selebriti itu bisa meredakan tensi emosi Vicky dan Kalina hingga hubungan suami istri yang belum dikaruniai anak itu berangsur membaik. Ya kalau tadi sih udah sepakat dengan pandangan, udah dikasih sama Ustadz juga, ada Mama juga, ada Celini juga, ya semualah udah ada pengertiannya lah. Pokoknya Ustadz alhamdulillah lah bisa mengademkan hati saya, hati istri, hingga menjadi sebuah keputusan yang mufakat, yang baik. Apa ya, keadaan sudah lebih baik, sudah lebih akur, lebih berusaha untuk saling meredam ego masing-masing gitu kan. Kalau awal tadi kan pas diskusi masih gimana, tapi lama-lama ya sambil ngobrol santai. Apalagi keadaan ibu mertuanya Bang Vicky ini kan lagi sakit. Jadi kehadiran beliau ke tempat istri, ke tempat mertua, itu jadi hadiah tuh buat mertua yang lagi sakit. Dengan membawa Ustadz Zaki Mirza, Vicky dan Kalina akhirnya melakukan mediasi. Keduanya tampak sudah berdamai dan kembali menjalin hubungan baik sebagai pasangan suami istri. Ada beberapa poin penting yang mereka sepakati bersama. Mudah-mudahan Bang Vicky tulus, ikhlas. Saya ini kan sebagai sahabat cuma bisa ngebantu semampu saya ya. Namanya urusan rumah tangga, buat kebaikan ya kita bantu gitu. Poinnya apa aja, Mbak maunya Bang Vicky gimana? Bang Vicky juga tulis maunya gimana. Kalau aneh sih nggak banyak, ayo tulis. Apa nanti ada kapan waktu kita ngobrol, udah rembuk, poin-poin itu kita gabungin, disepakatin, udah ditandatanganin, supaya kalau mungkin nanti ada salah satu pihak yang lupa dengan poin-poin itu kan ada yang ngingetin.
kakak saya yang hadir di situ ya, atau mertuanya Bang Vicky gitu. Masih soal perseteruan rumah tangga, sementara itu ketenangan batin untuk sementara dirasakan model cantik Aska Ongi usai gugatan isbat nikah Alif Ali, mantan suami istrinya ditolak Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Drama persidangan yang berlangsung alot dan menyita waktu seolah anti klimaks bagi Alif. Pasalnya, pernikahan sirinya dengan Aska tidak bisa diisbat atau disahkan. Aktor asal Malaysia itu tidak bisa merebut hak asuh anak yang kini berada di bawah pengasuhan Aska. Lantas seperti apa perayaan kemenangan kubu Aska? Kami mendapatkan kabar gembira khususnya untuk klien kami Ibu Aska, bahwa tadi mendapatkan informasi dari rekan Ferry, persidangan antara Mr. A yang menggugat klien kami Bu Aska sudah selesai. Artinya sudah ada satu kepastian hukum, ketetapan hukum yang dimana tadi diinformasikan melalui e-court ya, e-court Bang Ferry, melalui e-court bahwa pihak pengadilan tidak mengabulkan gugatan dari pihak Mr. A. Ini banyak kejanggalan gitu loh. Kok mereka saling kenal dari dulu gitu loh. Dan tiba-tiba kok ada sesuatu hal seperti ini, saya pengen memberikan hak anak saya gitu loh. Jadi saya merasa kasihan sekali sama yang namanya Aska ini gitu loh. Hak anaknya kok ditahan-tahan, itu kan haknya dia gitu loh. Harusnya kan diberikan saja lah gitu. Jadi kecewa sih saya. Setengah tahun lebih berjuang mengesahkan pernikahan sirinya dengan Aska, apa daya Alif harus menemui jalan buntu. Tapi adik kandung pesinetron Miller Khan itu tak patah semangat. Ia siap mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Kalau sama Aska secara agama ya resmi, makanya kita mau isbatkan untuk resmi di negara juga demi anak. Mengurus semuanya sendiri. Bahkan si Nora pun ikut saya sampai ke Malaysia untuk pengurusan di sana kok. Ada permintaan dari pihak Mr. A untuk bertemu dengan putrinya. Pihak klien kami juga tidak menghalang-halangi. Ya, kita sama-sama tahu sudah bertemu. Jadi jangan bikin cerita lagi yang aneh-aneh lah gitu. Jika sidang isbat nikah antara Alif versus Aska sudah ketok palu, sidang pembatalan nikah antara Alif versus Nuning Irpana masih disidangkan di Pengadilan Agama yang sama. Alif bersikeras mengaku tidak mengenal Nining, wanita yang dinikahinya pada 28 November 2011. Di lain pihak, Nuning tak mau pernikahannya yang sudah berjalan 10 tahun dengan Alif dibatalkan begitu saja. Waktu kamu nikah, ya, kamu tahu nggak bahwa Mr. A ini punya istri loh? Nggak tahu ya? Ya, saya intinya buat kejelasan saya juga kan. Seandainya misalkan saya nggak mau untuk jadi saksinya kan, nanti saya juga nggak jelas juga. Saya kan inginnya istilahnya kalau memang saya jadi saksinya dia, saya bukan membantu sih sebetulnya, tapi untuk diri saya sendiri biar saya itu lebih kesananya lebih jelas gitu, nggak tergantung-gantung, nggak yang nggak jelas lah. Intinya saya belum ada perceraian soalnya masalahnya Mas. Makanya si Ninong ini saya nggak tahu datang dari mana, wujud asal usulnya tiba muncul satu orang buka masker, saya kaget siapa lagi nih, saya nggak kenal nih, tiba kenal saya, buset dah, kaget lah saya pokoknya. Nanti semuanya akan kelihatan kok, akan kelihatan. Jangan karena tercatat banyak kok kesalahan di KUA pun bukan Tuhan, banyak kesalahan bisa terjadi di KUA. Makanya kita tunggu dan lihat saja. Saya punya banyak bukti dan saksi juga. Keluarga saya satu pun nggak ada yang kenal. Itu ya. Jadi apapun dia mau katakan sekarang hanya berlaku sekarang. Nanti dia akan malu sendiri. Kayak kabur dia lihat wartawan.